Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya, yang insya Allah besok kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam sudah barang tentu kita harus meyakini dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang mantap, yakni salah satu rukun iman, sebagian rukun iman yang keenam, yaitu percaya akan adanya hari kiamat, di mana pada waktu itu alam dunia kita ini akan hancur, berantakan, diceritakan. Kemudian gunung-gunung akan bertebaran, air laut akan muntah, dan semua yang hidup akan mati. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi saya sebutkan, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat hari kebangkitan. Pada saat itu setiap manusia akan sibuk masing-masing. Bahkan seorang suami tidak akan bisa menolong istrinya. Seorang anak bahkan lupa sama bapaknya, dan seorang bapak bisa lupa sama anaknya. Tidak ada bisa yang memberikan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sibuk dan takut karena akan mempertanggungjawabkan perbuatannya besok di yaumil akhirat ketika dia hidup di dunia. Apa orang yang mendapatkan 7 golongan orang apa saja yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan yang pertama adalah imamul adil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bisa melindungi umatnya, seorang pemimpin yang bisa berbuat adil. Siapa sebenarnya pemimpin itu? Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, baik itu memimpin keluarganya, baik itu memimpin masyarakat, bahkan konon ceritanya adalah memimpin sebuah negara. Dia akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia hidup di dunia. Ketika dia bisa berlaku adil, insya Allah pemimpin tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kebangkitan nanti. Saudara-saudara semuanya, perlu kita ingat bahwa saat sekarang ini banyak penguasa, tapi kita dikatakan miskin pemimpin. Banyak pegawai, banyak masyarakat, tetapi miskin orang yang memiliki seni. Dan itulah ketika kita bisa berlaku adil, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, orang yang bisa memakmurkan masjid, orang yang bisa menghidupkan masjid. Kita ini kadang-kadang bisa membangun masjid, tapi untuk membuat masjid itu hidup, membuat masjid itu makmur, kita mengalami kesulitan. Banyak bangunan-bangunan masjid yang besar, tetapi sepi. Coba sekarang kita lihat mulai dari Pantura. Daerah saya tidak jauh-jauh dari Pemalang sampai sini ini, kalau sudah akhir-akhir Ramadan ini yang jamaah sudah mulai maju menjadi 2 baris bahkan 1 baris. Kalau kita sebagai orang yang bisa memakmurkan masjid, insya Allah di hari kiamat, di hari kebangkitan nanti kita termasuk golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disebutkan sab nasa abi ibadatillah, anak muda yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan anak muda? Kok tidak orang tua? Kalau orang tua itu sudah biasa, kalau sudah menjelang usia di atas 50 tahun, itu dia tekun beribadah itu sudah biasa, wajar, karena dia sudah menyadari. Tetapi kalau anak muda yang masih banyak menginginkan segala sesuatu,
pengen mobil, pengen punya rumah, pengen punya tanah, pengen punya insitan, tapi dia meneguhkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pemuda yang demikian ini termasuk akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak lain adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Orang yang saling mencintai di jalan Allah, bertemu di jalan Allah. Orang saling mencintai, saling bekerja sama, tapi dia di jalan Allah. Bukan dia bertemu karena berbuat maksiat, tidak. Tapi barang siapa yang saling mencintai, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika ada seorang pemuda yang saling bertemu, kemudian diajak untuk beribadah kepada Allah, dia mau, dan itu termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Tapi mungkin karena dia itu mendapatkan karena pertemanan. Misalnya temannya suka mabuk-mabukan, misalnya suka berjudi, karena demi perkawanan ya sudahlah, 1 gelas 2 gelas tidak apa-apa. Itu orang yang tidak masuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa barang siapa yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala dan berjodoh karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut di hari kebangkitan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqati fi akhfah. Orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Orang yang bersedekah dan tidak kepengen dinilai orang lain. Orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paribasanya ketika orang itu bersedekah, tangan kanannya dan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan. Artinya adalah orang yang ikhlas bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena pamer, tidak karena biar mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena berkeinginan agar orang tersebut itu dianggap sebagai orang yang lemah, tidak seperti itu, tapi dia menyembunyikan sedekahnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang tersebut juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir disebutkan adalah rajulun dzakharallahu khaliyan fafadat aina, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian dan meneteskan air mata. Barang siapa orang yang berzikir karena Allah Subhanahu wa taala dan sampai meneteskan air mata, orang tersebut juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tidak ada ajaran sedikit pun yang mengatakan bahwa orang ini harus berdoa dan nangis bareng-bareng, tidak ada. Tapi orang yang berzikir karena Allah dan sampai di tempat kesunyian dan sampai meneteskan air mata, insya Allah orang tersebut betul-betul akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai orang-orang yang masuk dalam golongan dari 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.